Bab 4. Uang. A. Pengertian uang. 1. Menurut Edward Shapiro mengatakan bahwa uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran, pembelian barang, jasa, dan barang-barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Jane, O'Hare, dan Majizoy. Sir Dennis Hoyme Robertson mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Ahmad Zog. Dapat disimpulkan bahwa uang memiliki ciri, dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Sejarah uang. Sejarah uang dimulai dari sistem barter. Awalnya, manusia menjalankan barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dari orang lain. Seiring dengan perkembangannya zaman komodis, koin akhirnya uang kertas fisik menjadi alat pertukaran dan pembelian barang. Saat ini, telah terjadi evolusi uang, yaitu dalam bentuk non-tunai. Fungsi asli dari uang. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung, dan juga sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda. Alat penyimpan kekayaan dan alat pengalih kekayaan. Dan fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar. Misalnya, seorang petani membutuhkan cangkul. Dia dapat menjual hasil panen untuk mendapatkan uang, dan nantinya uang tersebut dapat digunakan untuk membeli cangkul. Dan yang terakhir, fungsi asli uang adalah sebagai alat satuan hitung atau pengukur nilai, atau digunakan sebagai menghitung nilai suatu barang. Adapun fungsi turunan uang yang pertama sebagai standar pembayaran yang tertunda, standard of difference payment. Pada fungsi ini, uang menjadi salah satu cara menghitung di masa mendatang. Salah satu contohnya, gaji pegawai yang diberikan setiap bulannya setelah mereka bekerja 1 bulan penuh. Yang kedua, uang sebagai penyimpan kekayaan, yang dimana uang tersebut bisa digunakan pada masa mendesak atau masa yang akan datang. Yang ketiga, uang sebagai pengalih nilai. 4. Jenis uang. Ada 3 jenis, yaitu 1. Pihak yang mengeluarkan uang kertas. Uang kertas atau logam yang beredar di masyarakat. Uang girai, alat pembayaran berupa cek, diet, giro, dan lain-lain. Uang girai dikeluarkan oleh bank. 2. Bahan uang. Uang logam berupa bahan logam atau yang terbuat dari logam, emas, atau logam lainnya. Uang kertas. Uang yang bahannya terbuat dari kertas dan serta penggunaannya diatur undang-undang. Selanjutnya, nomor 3. Negara yang mengeluarkan. 1. Uang dalam negeri atau domestik nasional adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Rupiah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. 2. Uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negara, tetapi yang mengeluarkannya adalah negara lain. Di Indonesia beredar uang negara lain seperti yen dari Jepang, dolar dari Amerika, ringgit dari Malaysia, peso dari Filipina, pound sterling dari Inggris, dan euro dari negara-negara Uni Eropa. 4. Nilai uang. 1. Uang nilai penuh atau full bodied money adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinstiknya sama dengan nilai yang tertera pada uang atau nominal. Contohnya, jika uang tersebut terbuat dari emas, nilai uang tersebut sama dengan nilai emas yang dikandung. 2. Contoh tidak bernilai penuh atau uang token adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinstiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Baik, syarat uang yang pertama adalah mudah dibawa atau portability, yang kedua tahan lama, yang ketiga dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil atau divisibility, yang keempat nilainya stabil atau stability, dan kelima diterima secara umum atau acceptability. 6. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketujuh, tidak mudah dipalsukan. Kedelapan, mudah disimpan. Dan yang kesembilan, menurut syarat psikologis, uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Orang akan terlihat lebih tenang dan puas jika membawa uang daripada barangnya. Selanjutnya yaitu alat pembayaran non-tunai.
Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Yang terakhir yaitu ada jenis media pembayaran non-tunai. Ada 3 jenis media pembayaran non-tunai, yaitu yang pertama, media pembayaran berbasis kertas, media pembayaran berbasis elektronik, dan media pembayaran berbasis kartu.